Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mrs. Anu. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang berkisah tentang perjuangan seorang putri dari kerajaan miskin yang dijodohkan dengan pangeran dari kerajaan kaya demi kelangsungan hidup rakyatnya dan keterpurukan kerajaannya. Namun setelah menikah, sang putri malah dijadikan tumbal naga api. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap stay di video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali terlihat seorang raja beserta anak buahnya pergi ke sebuah gua untuk memburu dan membunuh seekor naga api yang terkenal Sakti Mandraguna yang dianggap meresahkan warga dan menjadi ancaman bagi kerajaan. Namun hal naas terjadi, bukannya naga tersebut yang terbunuh, tapi merekalah yang dimusnahkan oleh naga tersebut hingga hanya tersisa sang raja saja. Singkat cerita, 100 tahun kemudian terlihat seorang putri kerajaan bernama Elodia bersama adik tirinya bernama Floria yang sedang bersusah payah dan memikirkan bagaimana caranya agar rakyatnya bisa bertahan hidup dalam keterpurukan kerajaannya saat ini. Karena mereka hidup di daerah yang tandus, Elodia rela menjadi budak demi rakyatnya. Kabar gembira pun menghampiri mereka. Pada suatu hari, mereka kedatangan seorang tamu wanita. Ia adalah tabib merah dari kerajaan Aurea. Wanita ini diutus untuk membawa surat perjodohan antar kerajaan. Melihat surat itu, sang ayah sangat senang karena bukan hanya putrinya saja yang akan dilamar, tapi kerajaan mereka juga akan diberi beberapa keping emas agar terhindar dari belenggu kelaparan. Awalnya Elodia terlihat masih ragu, namun ayahnya menasihatinya jika perjodohan ini sangat penting bagi kerajaan dan rakyatnya. Karena Elodia sangat mencintai rakyatnya, akhirnya dia pun setuju. Keesokan harinya, Elodia beserta keluarganya memutuskan berangkat ke Aurea dengan menggunakan kapal. Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan kemunculan kabut tebal dan patung-patung naga yang membuat mereka panik. Tapi karena mereka lebih cepat mendapat informasi jika itu menandakan mereka sudah dekat. Singkat cerita, sampailah mereka di kerajaan tersebut. Di tengah perjalanan menuju istana, mereka terkesima melihat kesuburan dan keindahan yang ada di sana karena sangat berbanding terbalik dengan kerajaan mereka. Ketika malam hari, Elodia yang sulit tidur tiba-tiba melihat obor dari kejauhan dan dia mulai merasa ada yang tidak beres. Tibalah saat dimana Elodia bertemu dengan sang pangeran Henry dan kedua orang tuanya. Seperti biasa ya guys, tak kenal maka tak sayang. Kedua orang tua mereka mengizinkan Henry dan Elodia untuk keluar jalan bersama dan bercakap-cakap tanpa pengawalan. Pada kesempatan itu, Elodia bertanya pada pangeran tentang obor yang dia lihat semalam. Namun pangeran menjawab jika itu hanya upacara biasa yang kerap dilakukan kerajaan. For as long as I can remember. Sementara di istana, ibu tiri Elodia bernama Bayfor bertemu dengan sang ratu. Bayfor memuji sang ratu karena persiapan itu dibuat sangat mewah. Namun bukannya disambut baik oleh sang ratu, ratu berkata jika hanya Elodia saja yang akan menjadi keluarga mereka, bukan dengan keluarga Elodia. Good day, Lady Bayford. Mendengar perkataan sang ratu, Bayfor yang merupakan sosok ibu tiri yang baik hati berbeda dengan ibu tiri lainnya sangat khawatir dan berusaha membicarakannya pada Elodia agar menggagalkan pernikahannya, tapi karena Elodia yang mulai jatuh cinta pada pangeran hanya mengabaikannya. I swear that I only... Keesokan harinya, tibalah hari pernikahan mereka dan sesaat setelah mereka sah menjadi suami istri, Elodia langsung dibawa ke gunung di mana tempat akan dilakukan upacara kuno. Di sana, mereka disambut beberapa orang yang menggunakan topeng dan dijelaskan bahwa dari generasi ke generasi upacara sakral itu wajib dilakukan demi melindungi rakyat Aurea dari kekacauan. Elodia juga diberikan koin oleh pesulap merah sebagai tanda bahwa dia akan bergabung bersama wanita yang membangun kerajaan Aurea. Its lair and set upon the village.
Lalu pesulap merah itu juga menceritakan jika dulu ada makhluk kejam yang menduduki wilayah Aurea akan menyerang warga desa. Raja Aurea yang tidak mau tinggal diam langsung mengirimkan pasukannya untuk membunuh makhluk tersebut. Namun karena naga itu terlalu kuat sehingga menyebabkan mereka semua tewas kecuali sang raja yang diberi kesempatan untuk menduduki wilayah Aurea, tapi dengan satu syarat, yaitu ia harus menumbalkan anaknya kepada sang makhluk untuk disiksa. Dengan sebuah belati, tangan Elodia dan Henrik disayat oleh pesulap merah dan disatukan, tujuannya agar darah Elodia menyatu dengan darah bangsawan, lalu digendong oleh pangeran untuk kembali ke keretanya. Namun di luar Nurol, saat sampai di jembatan, Henrik membuang Elodia ke dalam lubang, guys. Untungnya Elodia masih sempat berpegangan ke ranting-ranting pohon yang membuatnya tidak cedera serius. Setelah terbangun, Elodia kaget dan di sana dia menemukan beberapa perhiasan yang bukan miliknya, yang menandakan sudah ada putri lain yang dikorbankan sebelum dirinya. Elodia yang tidak mau menyerah begitu saja dengan keadaan mencoba mencari jalan keluar. Tapi saat itu dia masuk ke dalam ruangan yang cukup besar dan dikejutkan dengan terbakarnya sekumpulan burung serta semburan dahsyat dari belakang. Elodie pun lari untuk menghindari semburan api tersebut dan bersembunyi. Saat dia sudah merasa aman, tiba-tiba naga itu muncul kembali dan menyemburkan api yang membuat Elodie hampir mati. Untungnya dia masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Did I hurt you? Setelah merasa aman, Elodia pun kembali berusaha mencari jalan keluar. Di tengah perjalanannya, dia melihat ruangan bercahaya biru yang dia manfaatkan sebagai penerangan sementara. Dengan cahaya itu pun, Elodia berusaha mencari jalan keluar dengan menelusuri gua di sana. Di sana, dia menemukan mata air dan berniat menghilangkan dahaganya. Namun tiba-tiba, naga api itu muncul kembali menyemburkan api ke arah Elodia, membuat Elodia terpental ke ruangan lain yang pernah dikunjungi oleh korban lainnya, yang sempat menuliskan namanya di dinding gua tersebut. Elodia juga dikejutkan dengan lintah-lintah bercahaya biru yang ternyata bisa menyembuhkan luka bakar akibat semburan naga api. Di sana, Elodia juga menemukan peta yang dibuat oleh para korban sebelumnya, dan dari sinilah semangat Elodia bangkit lagi untuk mencari jalan keluar. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, sampailah Elodia pada ruangan yang terdapat cahaya dari atas yang pinggirannya terdapat kristal-kristal yang bisa dinaikinya. Dengan semangat pun dia langsung bergegas memanjat, namun apa yang terjadi? Ternyata jalan itu hanyalah lubang yang sangat terjal. Dari kejauhan, Elodia sempat melihat pasukan berkuda mendekat area pegunungan, kemudian dia berusaha minta tolong, namun tiba-tiba sang naga muncul kembali, guys. Namun saat naga api itu hendak menyemburkan apinya, tiba-tiba dia teralihkan oleh suara lain, yaitu suara ayah Elodia yang datang untuk menyelamatkan Elodia. Move on. Rupanya sang ayah yang termakan oleh harta dan kekayaan sadar bahwa uang dan emas bukanlah segalanya. Maka dari itu dia pun menyewa seorang penunjuk jalan untuk bisa menyelamatkan Elodia yang telah ditumbalkan. Sementara itu Elodia yang juga mendengar teriakan ayahnya mencoba mendekatinya, namun di tengah jalan ia menemukan sebuah fakta bahwa yang memulai masalah pertama kali sebenarnya adalah dari kerajaan Aurea sendiri. Karena telah membunuh 3 anak naga yang baru menetas, maka dari itu sang naga pun menjadi marah dan meminta 3 tumbal putrinya untuk dibunuh. Sayangnya hal itu diakal-akali oleh kerajaan Aurea, mereka malah mengorbankan putri lain dari kerajaan lain sebagai tumbal. Setelah mengetahui fakta tersebut, Elodia bergegas ke sumber suara yang memanggilnya. Namun karena mereka terlalu berisik dan akhirnya 2 pasukan itu pun dibantai sang naga.
Naga itu sengaja tidak membunuh ayah Elodia karena akan dijadikan umpan agar Elodia keluar dari persembunyiannya. Namun sang ayah tetap menyuruh Elodia tetap bersembunyi. Sang naga yang mendengar itu langsung menusuk ayah Elodia dengan kuku-kuku tajamnya. Elodia yang tidak tahan melihat ayahnya disiksa, ia pun berteriak untuk mengalihkan perhatian sang naga. Namun saat naga mendekati Elodia, tiba-tiba sang naga dialihkan oleh suara berisik dari pria tunjuk jalan. Elodia pun tidak menyanyiakan kesempatan itu, dia pun langsung bergegas melarikan diri. Melihat Elodia melarikan diri dari gua, sang naga langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Tapi Elodia yang sangat cerdik, ia pun berhasil mengelabui sang naga. Naga yang marah mulai membanjiri langit dengan awan api sepanjang malam. Sementara Raja dan Ratu Aura yang panik karena kemarahan tersebut langsung menculik Floria untuk dijadikan tumbal pengganti. Seize her! Keesokan harinya, ibu tiri Elodia yang tidak tinggal diam melihat hal tersebut mencoba menyusul suaminya. Tapi di tengah perjalanan dia malah bertemu dengan Elodia. Di sana dia menceritakan jika Floria diculik dan akan dijadikan tumbal pengganti. Mendengar hal itu, Elodia langsung bergegas kembali ke gua tersebut untuk menjemput adiknya Floria. Elodia yang sudah mengetahui kelemahan naga dan seluk-beluk gua tersebut langsung menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti pedang dan alat pengalih perhatian. Sesaat sebelum Elodia sampai ke markas sang naga, alat itu pun bekerja membuat naga tersebut meninggalkan Floria dari dekapannya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Elodia untuk menyelamatkan sang adik. You're alive. Sayangnya, kesempatan itu tidak cukup untuk membuat mereka kabur. Sang naga yang merasa dipermainkan langsung kembali ke markasnya dengan cepat dan melihat Floria yang sudah tidak ada, dia pun semakin marah. Elodia dengan berani mencoba menjelaskan kepada naga tersebut jika selama ini dia hanya dibohongi oleh Raja Aurea yang menumbalkan putri dari kerajaan lain alias bukan keturunan asli dari Aurea. Namun naga itu tak percaya begitu saja, ia malah menyerang Elodia. Untungnya Elodia berhasil selamat dengan melompat ke dalam air dan kembali melawan menyerang sang naga tepat di leher dan matanya. Naga yang masih kuat tak mau menyerah begitu saja dan kembali menyerang Elodia, namun kali ini senjata makan tuan. Naga itu terbakar dengan apinya sendiri. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Elodia untuk meyakinkan sang naga jika semua yang dikatakannya adalah benar. Elodia kemudian membantu sang naga dengan lintah biru. Singkat cerita, kembali ke kerajaan Aurea di mana mereka disibukkan untuk mempersiapkan tumbal ketiga. Tapi acara itu berubah menjadi kacau ketika Elodia muncul bersama naga api untuk balas dendam. Setelah misi balas dendam selesai, Elodia kemudian kembali ke utara bersama naga yang sudah bisa dikendalikannya. Film pun tamat. Dan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Dan hukum karma itu berlaku, apa yang kita tanam itu pula yang akan kita tuai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.